selaku penguji. Kami hormati Bapak Dr. Mukhtar SPSH MM selaku coach. Yang kami hormati Pak Julius Palulungan ST selaku mentor. Kami ucapkan selamat datang Pak, selamat bergabung. Terima kasih atas waktunya. Dan yang kami banggakan Ibu Jain Yorista Pamasi selaku peserta Latsar CPNS angkatan 90. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul di dalam seminar aktualisasi yang akan dipaparkan oleh Ibu Jain. Untuk itu selanjutnya akan kami serahkan kepada Pak Coach, Pak Mukhtar yang akan mengatur jalannya diskusi. Untuk itu kepada Pak Coach, waktu dan tempat kami persilahkan Pak. Baik, makasih banyak Pak Anca atas kesempatan yang diberikan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Alhamdulillah kita masuk ke seminaris yang ke-6 dari Jain Yorista Pamasi, Sarjana Kesehatan Masyarakat. Pertama sekali atas nama panitia penyelenggara dan peserta pelatihan, ujian, mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Pengujian terhormat masih bersama kita. Dan terima kasih banyak dan selamat bergabung Pak Julius Palulungan selaku mentor dari Ibu Jain Yorista dan kepada Ibu Jain yang kami banggakan bersama. Kami informasikan bahwa seminar ini membutuhkan waktu lebih kurang 30 menit ya sampai 45 menit. Nanti kesempatan pertama saya diberikan kepada Ibu Jain menyampaikan pokok penting, jadi langsung kegiatan, tahapan kegiatan, ya, jadi tentu gagasan penyampaian isu dulu, kegiatan tahapan kegiatan dan bukti-buktinya. Nanti pada kegiatan inti baru sampaikan secara lengkap kegiatan, tahapan kegiatan dan keterkaitan dengan nilai-nilai, ya, kemudian penguatan nilai organisasi dan keterkaitan dengan visi misi daerah dan serta bukti-buktinya. Nanti Ibu juga diberi kesempatan menyampaikan penerapan nilai-nilai di matriknya. Kemudian setelah selesai Anda memaparkan, nanti kami juga tetap meminta penjelasan tambahan dan penguatan serta testimoni dari Bapak Mentor. Pada saat pengujian laksanakan, siapkan alat tulis menulis, rekam, recording semua masukan informasi, dan jawab pertanyaan disampaikan oleh Pak Pengujian terhormat. Dan terakhir dari saya selaku coach juga akan memberikan penjelasan tambahan terkait apa yang berkembang dalam forum diskusi. Mengawali pertanyaan pertama kepada Ibu Jain, sehat siap diuji? Siap. Oke, baik. Izin Pak Pengujian terhormat dan Pak Mentor, silakan pemaparannya, Jain. Baik, terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang. Mohon izin yang saya hormati Bapak Lukman Esos MSI selaku penguji, Bapak Julius Palulungan selaku mentor, dan Opamter selaku host, serta Bapak Irwansyah selaku host. Mohon izin untuk share screen. Saya Jain Yorista Pamasi, peserta Latsar angkatan 90 dengan instansi tempat tugas di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dan untuk kegiatan Latsar ini saya mengambil judul aktualisasi pengelolaan sistem informasi BUMDes berbasis website di Kabupaten Morowali. Ya, ini daftar gagasan pemecahan isu ini yang saya ambil adalah pengelolaan informasi BUMDes berbasis website. Pelaksanaan aktualisasi ada 6 kegiatan yang saya ambil untuk pelaksanaan aktualisasi selama 1 bulan. Berikutnya kegiatan pertama. Ini adalah perubahan dari rancangan awal kegiatan. Pada persiapan pelaksanaan aktualisasi, pada koordinasi stakeholder internal dan pembentukan tim kerja, kemudian penyusunan rancangan website itu di permohonan subdomain dan hosting, kemudian di coaching klinik itu pada kegiatan pretest, coaching klinik dan post-test, serta pada tahap testimoni. Untuk matriks penerapan nilai-nilai dasar selama kegiatan,
Pada tahap kegiatan pertama ini ada kegiatan pertama persiapan pelaksanaan aktualisasi. Ada 4 tahapan kegiatan yang saya lakukan. Yang pertama itu konsultasi dengan mentor. Kemudian yang kedua koordinasi dengan stakeholder internal. Kemudian koordinasi dengan stakeholder eksternal dan pembuatan SKT. Kemudian pada kegiatan yang kedua yaitu penyusunan rancangan website. Pada kegiatan ini ada 4 tahap kegiatan yang saya lakukan. Yang pertama itu mencari referensi desain website, kemudian tahapan kedua persiapan administrasi, kemudian tahapan yang ketiga permohonan subdomain dan hosting, dan tahapan yang keempat itu mengumpulkan data dan informasi. Pada tahapan yang ketiga itu pembuatan website. Ada 3 tahapan kegiatan yang saya laksanakan. Yang pertama itu membuat akun email, kemudian membuat website dan desain. Setelah itu pengisian data dan informasi pada website. Tahapan kegiatan yang keempat yaitu kegiatan yang keempat ini adalah rapat tim, uji coba, dan finalisasi. Pada kegiatan ini ada 3 tahapan kegiatan juga yang saya laksanakan. Antara lain yaitu rapat tim, kemudian uji coba website, dan finalisasi website. Pada kegiatan yang kelima yang merupakan kegiatan inti dari pelaksanaan aktualisasi ini yaitu pendampingan atau coaching klinik. Pada coaching klinik ini ada 4 tahapan kegiatan yang saya laksanakan dengan output sebagai berikut. Pada tahapan kegiatan yang pertama itu adalah pretest. Sebelum coaching klinik ini saya membuat undangan untuk peserta coaching klinik yaitu pengurus BUMDes. Berikut adalah undangan yang saya berikan pada saat sebelum kegiatan coaching klinik. Selanjutnya, pada tahapan pertama itu saya melaksanakan kegiatan pretest. Dalam kegiatan ini memberikan soal kepada peserta sebelum kegiatan coaching klinik dilaksanakan. Ini adalah lampiran untuk kegiatan pretestnya. Mohon izin ada Setelah itu tahapan yang kedua ya adalah coaching klinik. Pada kegiatan ini saya memberikan materi kepada peserta yaitu pengurus BUMDes yang dilaksanakan di salah satu kecamatan di Kabupaten Morowali. Pada kegiatan ini saya melaksanakan kegiatan dan ini adalah daftar hadir yang peserta yang pada saat kegiatan berlangsung. Kemudian materi yang saya berikan dapat diakses di link. Izin Bapak, ada kelihatan materinya. Ini adalah materi yang saya sampaikan pada saat coaching klinik. Tentang pengenalan website yang saya buat. Berikutnya, setelah coaching klinik berlangsung, saya melaksanakan kembali
post-test untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta setelah kegiatan coaching klinik. Untuk post-testnya seperti ini dengan pertanyaan yang sama pada saat pretest. Kemudian tahapan yang keempat itu adalah rekapitulasi dan analisis hasil tes. Jadi dari pengisian oleh peserta, kemudian saya melakukan rekapitulasi jawaban yang diberikan oleh peserta. Dan ini adalah hasil rekapitulasi yang sudah saya buat. Dan membandingkan capaian sebelum coaching klinik berlangsung pada pretest dan setelah coaching klinik berlangsung. Selanjutnya, kegiatan yang kelima terakhir itu adalah kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan. Pada kegiatan ke-6 ini ada 3 tahapan kegiatan yang saya laksanakan. Yang pertama itu analisa pengukuran dan capaian. Kemudian meminta testimoni dari pengurus BUMDes, kemudian dari mentor, dan dari atasan pada instansi. Kemudian tahapan yang ketiga itu adalah pelaporan. Berikut untuk analisa pengukurannya. Testimoninya dapat diakses pada link. Mohon izin saya share ulang suaranya. Ini adalah testimoni yang saya ambil dari pengurus BUMDes, kemudian dari mentor, kemudian dari sekretaris dinas, dan dari kepala dinas di instansi. Menurut saya, website ini sangat membantu untuk Menurut saya, website ini sangat membantu untuk perkembangan BUMDes. Website ini mungkin akan kita coba pakai di BUMDes saya. Kalau menurut saya mungkin ini sudah cukup bagus. Ya, mungkin dengan itu sebagai penyemangat jika ada banyak foto-foto kegiatan dari BUMDes yang sudah berkembang. Terima kasih. Saya tentang sangat cukup bagus dengan materi yang disajikan secara berguna bagi calon pegawai negeri sipil. Si desa sangat baik karena dapat menggunakan pekerjaan berbagai pihak, terutama masyarakat informasi, terutama tentang pengurus BUMDes. Sempat bagi dinas DPMP 3 atau dinas PEMDes sangat bermanfaat banyak karena bisa menyajikan aturan-aturan yang baru, kemudian bisa memberikan informasi kepada pengurus BUMDes, bahkan terhadap masyarakat luas tentang perkembangan BUMDes yang ada di Kabupaten Morowali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Sekretaris Dinas PMDB 3 Kabupaten Morowali. Saat ini adalah sebuah terobosan khusus bagi pemerintah Kabupaten Morowali, khususnya di dinas kami, Dinas PMDB 3 Kabupaten Morowali. Dengan rancangan aktualisasinya sistem informasi BUMDes. Dengan adanya sistem informasi BUMDes ini memberikan pengetahuan yang cepat dan tepat kepada seluruh pengurus BUMDes untuk memperbaiki BUMDesnya. Apalagi dengan lahirnya
Mendes yang baru dan peraturan pemerintah yang baru tentang badan usaha milik desa, maka dengan adanya aplikasi website si BUMDESA ini, BUMDES dapat segera menyesuaikan langkah organisasi mereka. Menurut saya selaku Kadis PMD P3A sangat baik untuk kita buat di kantor ini dalam rangka untuk menginovasi pelayanan kita, baik untuk OPD yang ada di Kabupaten Morowali, lebih-lebih kepada desa. Sehingga ke depan dengan adanya aplikasi ini diharapkan kita melayani secara online dari terutama desa, sehingga untuk memperpendek jarak bagi kecamatan-kecamatan yang sudah bagus jaringan internetnya. Ini saya kira sangat baik ya untuk kita kembangkan ke depan. Begitu pula di pengelolaan dana BUMDES yang 200 juta per desa ini ke depan bisa kita lakukan pemantauan melalui aplikasi ini. Jadi saya rasa ini sesuatu yang sangat inovasi yang cukup bagus untuk kita kembangkan. Saya kira itu yang perlu saya apresiasi sekali dan saya dukung 100% tentang aplikasi yang dibuat ini. Saya kira demikian. Ya. Cukup, ya. Sudah? Oke, baik. Demikian pemaparan dari Ibu Jen tentang aktualisasi berikut testimoninya. Baik, selanjutnya kami tetap ingin mendapatkan penjelasan tambahan dan penguatan dari Pak Mentor. Silakan Pak Mentor. Iya, terima kasih. Kami terima kasih juga yang saya hormati kepada Bapak hostnya, Bapak Mukhtar. Terima kasih telah membimbing Jane dan kami juga. Pertama-tama saya menambahkan bahwa dengan adanya aplikasi ini sangat membantu bagi kami dengan jarak geografis Kabupaten Morowali yang cukup. Mudah-mudahan dengan aplikasi ini sangat bermanfaat, terutama bagi kami dinas, bisa digunakan untuk sebagai informasi, kemudian sebagai penegasan kita terhadap BUMDES, kemudian juga bagi BUMDES bisa juga memberikan informasi yang lebih baik. Ya, kami harap dengan aplikasi ini bisa kami gunakan ke depan, apalagi di Kabupaten Morowali ini tahun ini ada dana 200 juta per desa untuk BUMDES, itu sekitar hampir 26 miliar. Dengan ada aplikasi ini kami harap sangat membantu kami. Itu yang bisa penegasan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih banyak penjelasan tambahan penguatan dari Pak Mentor. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Penguji yang terhormat. Baik, terima kasih Pak Mukhtar yang saya hormati, kemudian Pak Mentor, Pak Julius Palulungan yang saya hormati, kemudian yang saya banggakan Ibu Jane Yurista. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Baik, Ibu Jane bisa mendengar saya? Ibu Jane? Bisa kedengaran, Jen? Bisa, Pak. Bisa.
Kalau bisa, Pak. Oke, baik. Kita ke penulisan dulu. Ada yang saya agak mengganggu, nilai-nilai dasar PNS ataukah nilai-nilai dasar ASN yang kita pelajari pada saat ini? Ya, Pak, nilai-nilai dasar ASN, Pak. Kalau ASN itu terdiri dari apa itu? Ada ASN ini ada PNS dan P3K. Nah, kalau PNS berarti kalau kita melatih dasar-dasar nilai-nilai dasar di PNS berarti tidak mengajari masalah cukup PNS saja ya. Jadi yang disepakati saya kira nilai-nilai dasar PNS bukan nilai-nilai dasar ASN. Nilai dasar profesi PNS. Ya, karena kalau ASN itu berarti ada lagi P3K-nya masuk. P3K-nya ya. Oke, baik. Saya kira begitu seterusnya nanti disesuaikan ya, yang di bawahnya juga begitu. Kemudian Ibu Jen coba ceritakan kepada saya, kira-kira maksud dan tujuan pembuatan website ini apa sebenarnya? Silakan. Baik, terima kasih Pak. Berdasarkan latar belakang saya, yang pertama itu untuk saat ini pemerintah dari kementerian sedang mencanangkan untuk pembuatan pendaftaran BUMDes sebagai badan hukum, dan dalam hal ini memanfaatkan teknologi informasi untuk proses pendaftarannya. Dan kebetulan untuk wilayah Kabupaten Morowali ini belum ada sebuah wadah yang untuk menjadi sumber informasi bagi pengurus BUMDes agar kegiatan pengelolaan BUMDes ini bisa dapat didapatkan dengan mudah, khususnya untuk dari Dinas PMD P3A. Untuk saat ini masih dilakukan secara konvensional, jadi pengurus BUMDes yang harus ke kantor untuk mendapatkan informasi, dan mengingat saat ini lokasi jangkauan untuk Kabupaten Morowali sendiri memang cukup jauh dan aksesnya juga sulit. Dan pada saat ini untuk masalah koneksi internet dari pemerintah desa sudah mencanangkan untuk masing-masing kecamatan memiliki akses untuk internet. Jadi meskipun di daerah pulau, jadi pengurus dari desa ini bisa datangnya ke wilayah kecamatan saja. Jadi tidak perlu lagi ke kabupaten untuk mendapatkan informasi terbaru. Gitu, Pak. Dan pada saat ini program pemerintah, Pak. Silakan. Ya, untuk saat ini program pemerintah Kabupaten Morowali juga tahun ini mencanangkan untuk memberikan dana bantuan ke setiap desa, dalam hal ini untuk pengelolaan BUMDes. Jadi sebagai sarana bagi kami untuk mempermudah penyebaran informasi kepada pengurus-pengurus BUMDes juga terkait tentang pengelolaan dana ini, dan sebagai bahan juga untuk bagi masyarakat untuk melihat sejauh mana progres atau perkembangan dari pengelolaan dana bantuan dari pemerintah ini dikelola oleh desa-desa, seperti itu. Baik, BUMDes sendiri itu apa ya artinya? Singkatan dari? BUMDes ini badan usaha milik desa, Pak. Jadi ini adalah sebuah wadah bagi masyarakat di desa untuk mengembangkan perekonomian di desanya. Baik. Nah, dengan menggunakan website yang berbasis ini ya, berbasis website, kira-kira tanggapan masyarakat atau kelompok-kelompok BUMDes ini seperti apa menurut saudara dari data yang saudara dapatkan selama ini? Untuk saat ini coaching klinik atau sosialisasi ini masih sebatas pada pengurus BUMDes, dan dari mereka juga sangat antusias karena memang sumber informasi untuk mereka selama ini masih terbatas. Dalam hal ini, kalaupun mereka mengakses satu-satu di internet, mereka akan kebingungan mana dokumen-dokumen yang harus digunakan.
Jadi dengan adanya satu wadah ini bisa menjadi sumber informasi yang menyatu dan menyeluruh yang memuat semua tentang BUMDes seperti itu. Jadi dari pengurus BUMDes cukup membantu. Nah, dalam rangka pembuatan website yang saudara buat, itu membutuhkan programmer, membutuhkan orang lain, atau saudara sendiri yang membuat? Baik Pak, untuk tahap awal ini saya bekerja sama dengan Dinas Kominfo. Dalam hal ini penyediaan tentang hosting dan subdomainnya. Jadi semua sumber untuk awalnya itu dari Dinas Kominfo, yang penyediaannya untuk pengelolaan selanjutnya itu dari saya Pak. Ya, oke, baik, hostingnya, kemudian webnya dari mereka. Terus dalam mengisi apa website tersebut saudara sendiri atau dibantu oleh orang lain? Baik Pak, di sini ada tim kerja yang ditentukan dari dinas, itu termasuk dalam lingkup rekan kerja di kantor dan atasan langsung, dan ada juga dari pendamping dari kementerian. Jadi mereka adalah pendamping langsung yang ke desa, dan mereka bagian dari kementerian langsung. Jadi untuk informasinya ini saya juga berkoordinasi dengan tim kerja dan kerja langsung ke pendamping desa juga, Pak, dari kementerian. Nah, apa-apa saja yang termasuk di dalam website saudara? Apa yang memudahkan para BUMDes? Kemudian apa manfaat yang mereka dapatkan? Silakan. Baik Pak, untuk saat ini yang informasi tentang kami fokuskan untuk proses pendaftaran badan hukum, karena sebelum tahun April ke depan harus terdaftar semua. Jadi informasi dalam BUMDes ini menyangkut tentang bagaimana tata cara pendaftarannya, kemudian dokumen-dokumen apa yang harus dilengkapi, tata cara penyusunan dokumennya, kemudian bagaimana peraturan-peraturan yang mendukung untuk kegiatan pendaftaran BUMDes ini, Pak. Jadi manfaatnya bagi BUMDes ini akan memberikan kemudahan bagi mereka, khususnya pengurus, karena progres pendaftaran ini tidak hanya pada satu kali langkah, tapi ada beberapa langkah sampai bisa mendapatkan sertifikat badan hukum. Oh, ada sertifikatnya ya? Setelah selesai terdaftar, ada sertifikat? Ya, langsung dari Kementerian Hukum, Pak. Jadi, kemudian begini, apakah nanti misalnya tidak ada kesulitan bagi masing-masing BUMDes, apakah perlu ada sosialisasi, apakah perlu ada barangkali informasi awal, dan di mana saudara mencantumkan itu? Baik Pak, untuk saat ini setelah koordinasi dengan stakeholder di instansi terkait, memang dari pimpinan mengarahkan untuk diberikan sosialisasi semua ke semua kecamatan, mencakup semua kecamatan. Dan untuk saat ini memang yang saya ambil sebagai sampel ini adalah satu kecamatan saja. Cuma pada saat ini sementara memang di luar itu kami sedang memberikan bimbingan untuk pengurus BUMDes ini. Jadi sosialisasi tentang website ini juga ikut dalam satu bagian dalam kegiatan itu, Pak. Untuk saat ini sudah ada 5 kecamatan yang terjangkit. Cakupan wilayah yang saudara kerjakan atau yang saudara sementara garap ini adalah 5 kecamatan. Yang masuk dalam untuk laporan akreditasi ini 1 kecamatan, Pak. Yang saya ambil sampel, tapi untuk sosialisasinya karena memang dari instansi meminta untuk diberitahukan ke semua pengurus BUMDes yang lain. Nah, dari hasil saudara punya monitoring ya, hasil-hasil apa yang saudara lihat, perbedaan apa yang terjadi antara sebelum menggunakan website dengan setelah menggunakan website? Ya, terima kasih Pak. Ini memang memudahkan karena pertama monitoring untuk
progres pendaftaran BUMDes ini. Jadi dengan adanya website ini, para koordinator di kecamatan bisa mengecek desa-desa mana yang belum melakukan pendaftaran atau progres pendaftarannya sudah sampai di mana. Ini juga akan menjadi bahan pelaporan dari dinas kami untuk ke pimpinan. Kemudian dari progres untuk pengelolaan dana desa ini memang sementara dalam pengurusan untuk pencairan. Jadi dari website ini juga akan ditampilkan sejauh mana progresnya, berapa jumlah desa yang akan sejauh mana desa sudah melakukan pencairan itu, seperti itu, Pak. Oh, dalam website ini juga ada apa? Ada informasi mengenai siapa-siapa saja yang bisa sudah mendaftar. Iya, oke. Jadi Kemudian di situ ada keterangannya belum terdaftar atau statusnya nama sudah terverifikasi atau perbaikan dokumen. kalau belum terdaftar, apa dia punya dampak terhadap BUMDesnya? Ini akan diberikan waktu sampai tahun depan, Pak. Cuma progresnya ini butuh beberapa waktu. Jadi kami dari dinas terus meminta kepada pengurus BUMDes untuk segera melengkapi data-data yang diberikan, seperti itu, Pak. Jadi mungkin untuk saat ini belum ada informasi dari kementerian sejauh mana nanti jika pada April 2022 masih ada BUMDes yang tidak terdaftar, Pak. Oke, baik. Saya kira memang terus digalakan. Jadi ada proses jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kira-kira tahapan-tahapan apa yang akan saudara lakukan setelah selesai aktualisasi ini, habituasi? Apa yang saudara lakukan? Untuk tahapan kegiatannya, rencana tindak lanjut, Pak. Seperti misalnya? Untuk jangka pendek ini, mohon izin saya share untuk tabelnya. Langsung saya. Baik. Saya ingin ada hubungan langsung antara manfaat kepada organisasi saudara dengan website yang saudara gambarkan tadi. Coba silakan ceritakan manfaat langsung. Langsung ke instansi, Pak. Ya. Untuk manfaat ke instansi, seperti tadi kami sebagai bahan monitoring bagi kami juga dalam hal ini mempermudah untuk melihat sejauh mana progresnya, kemudian sebagai bahan informasi bagi itu dari atasan langsung dari pimpinan Kabupaten Morowali, Bapak Bupati, kemudian dari masyarakat juga, Pak, sejauh mana kegiatan pembinaan BUMDes ini dilaksanakan, khususnya untuk saat jadi ini. Itu manfaat yang ya. Manfaat yang sudah dirasakan oleh organisasi ya? Siapa? Baik. Untuk saudara sendiri apa manfaatnya dengan membuat website seperti ini? Kemudian apa keuntungannya? Kemudian bagi dampak lingkungan di sekitar saudara, teman-teman kerja, apa yang mereka rasakan? Baik, Pak, untuk manfaat ke saya ini secara keseluruhan dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini, khususnya pada penerapan nilai-nilai dasar, Pak. Jadi dari penerapan nilai-nilai dasar ini, selama kegiatan aktualisasi yang saya terapkan dan pelajari, memberikan dampak pada progres kinerja saya untuk selanjutnya, Pak. Baik, bagi teman-teman apa? Bagi teman-teman akan memberikan dampak juga dari kinerja yang baik, akan terbangun kerjasama di bidang terutama untuk instansi. Oke, cukup sekian. Baik, Pak Muhtar, sekian saja saya pertanyaan-pertanyaan yang saya gali dari saudara Jane. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi dan dapat menerapkan apa yang sudah dipelajari selama pendidikan latsar yang ada di on campus.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih banyak Pak pengujian terhormat, Pak Mentor, memberikan pengujian dan penjelasan tambahan dan penguatan. Kepada Ibu Jane, nanti seperti yang disampaikan Pak penguji tadi, saya lihat juga, tolong kita konsisten satu pengguna istilah, jadi nilai dasar mau pakai profesi PNS atau nilai dasar PNS langsung, ya, tidak ada nilai aneka di dalamnya. Nanti kan saya lihat dia, saudara masih tulis aneka di slide-nya. Jadi kita gunakan istilah sesuai dengan dalam perlannya. Siap. Kemudian nanti jelaskan dulu itu apa BUMDes, baru dipakai singkatan. Supaya pembaca tahu apa BUMDes. Baik, Bapak. Baik, saya kira demikian pengujian aktualisasi dari Jane. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dan saya kembalikan kepada Pak Irwansyah. Ya, terima kasih Pak Muhtar. Dengan demikian sesi seminar aktualisasi untuk Ibu Jane telah berakhir. Mudah-mudahan harapan dari Pak penguji, Pak Coach, dan juga Pak Mentor dapat segera dipenuhi oleh Ibu Jane. Untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Pak Mentor dan juga Ibu Jane.